Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Tri Gayu sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semuanya mahasiswa UTN yang berbahagia. Alhamdulillah saya sangat berbahagia sekali pada hari ini dapat berbicara kepada teman-teman semuanya. Ya. Bagian dari tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, saya ingin menyampaikan sebuah pidato dengan tema 6 karakter lebah yang mengandung hikmah. Teman-temanku mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara yang berbahagia, lebah adalah hewan yang banyak sekali hikmah di dalamnya yang dapat kita contoh dalam kehidupan lebah. Yang pertama, karakter pertama yang lebah lakukan, lebah itu hinggap di tempat yang bersih dan menyerap hanya yang bersih. Lebah hanya akan mendatangi bunga-bunga atau buah-buahan atau tempat-tempat bersih lain yang mengandung bahan madu atau nektar. Begitu pula sifat kita selaku manusia dan khususnya sebagai mahasiswa UTN haruslah mencari dan makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah setan. Karena itu, jika mendapatkan amanah, dia akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Ia tidak akan melakukan korupsi, pencurian, penyalahgunaan wewenang, manipulasi, penipuan, dan dusta. Sebab segala kekayaan hasil perbuatan-perbuatan tadi merupakan kebusukan. Karakter kedua yang dilakukan lebah adalah mengeluarkan yang bersih. Dari lebah yang dikeluarkan adalah madu yang menyehatkan bagi manusia. Dia produktif dengan kebaikan dibandingkan binatang lainnya. Hanya melahirkan sesuatu yang menjijikan. Seseorang mahasiswa UTN seyogyanya produktif dengan kebajikan. Segala yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Hatinya jauh dari prasangka buruk, iri, dengki. Lidahnya tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Perilakunya bukan menyengsarakan orang lain, melainkan justru membahagiakan. Hartanya bermanfaat bagi banyak manusia. Kalau dia berkuasa atau memegang amanah tertentu, dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan untuk manusia. Karakter berikutnya yang dilakukan lebah tidak pernah merusak. Lebah biar bagaimanapun menambatkan diri di dahan itu tidak rusak dan patah. Artinya, tidak merusak lingkungan hidupnya. Padahal dia tidak punya akal. Manusia yang katanya punya akal justru berlomba-lomba merusak lingkungan hidupnya sendiri demi keserakahan diri sendiri dan keturunannya. Egoistis, tidak memikirkan orang lain menderita nantinya atau tidak. Karakter keempat yang dilakukan lebah yaitu bekerja keras. Lebah adalah pekerja keras. Ketika muncul pertama kali dari biliknya saat menetas, lebah bekerja membersihkan bilik sarangnya untuk telur baru. Dan setelah berumur 3 hari ia memberi makan larva dengan membawakan serbuk sari madu. Dan begitulah hari-harinya penuh semangat, berkarya dan beramal. Sebagai seorang mahasiswa UTN, lebih dituntut bekerja keras dan semangat pantang kendur. Jika telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.
Yang kelima, perilaku lebah, yakni bekerja secara kolektif dan tunduk pada satu pimpinan. Lebah selalu hidup dalam koloni besar, tidak pernah menyendiri. Mereka bekerja secara kolektif dan masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Ketika mereka mendapatkan sumber sari madu, mereka akan memanggil teman-temannya untuk menghisapnya. Demikian pula ketika ada bahaya, seekor lebah akan mengeluarkan feromon, suatu zat kimia yang dikeluarkan oleh binatang tertentu untuk memberi isyarat tertentu, untuk mengundang teman-temannya agar membantu dirinya. Itulah seharusnya sikap kita sebagai manusia dan khususnya sebagai mahasiswa UTN, seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh, ya, saling membantu, kerjasama. Yang keenam atau karakter yang terakhir dari lebah adalah tidak pernah melukai kecuali kalau diganggu. Lebah tidak pernah memulai menyerang. Ia akan menyerang hanya manakala merasa terganggu atau terancam. Dan untuk mempertahankan kehormatan umat lebah itu, mereka rela mati dengan melepas sengatnya di tubuh pihak yang diserang. Sikap kita sebagai manusia, khususnya sebagai mahasiswa, sekali lagi karena saya berbicara di depan mahasiswa, teman-teman mahasiswa UTN, ya, sebagai manusia, sebagai mahasiswa UTN harus memiliki solidaritas dan kepedulian, empati terhadap sesamanya dalam kondisi dan keadaan apapun, ya, bagai satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan lain. Dan saya yakin selama bergabung di Universitas Nusantara, terutama Fakultas Psikologi, luar biasa kekompakannya. Teman-teman yang luar biasa, ada Pak Pras, Fransiskus, dan yang lain sebagainya, ya, yang selalu memotivasi diri saya dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ya, kita bisa sukses dari awal sampai akhir nanti. Kita masuk dengan cara yang baik, mudah-mudahan pun kita keluar dengan cara yang baik dan dengan kebahagiaan. Ya. Bahagia bisa saling mengenal saya dan teman-teman semua, dan diakhiri dengan sesuatu yang manis nanti di akhir kuliah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan pidato saya pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat buat saya dan begitu pula buat teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.